Oke, cek teman-teman semua. Terdengar suaranya, video dan screen. Aman semua? Oke, terima kasih. Kita mulai saja materi pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi dengan saya materi tentang fasilitas pabeanan. Kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya Pak Rizky Zen yang ngajar, cuman saya menggantikan, bisa dibilang karena beliaunya lagi tugas belajar, jadi sedang sekolah mungkin tidak bisa, jadi saya menggantikan sementara 2 pertemuan hari ini dan besok. Untuk screen-nya lagi. Sebentar, mohon maaf. Slide-nya agak ini, sebentar, saya ulang lagi. Oke, kita mulai saja. Pertemuan hari ini kita membahas tentang fasilitas kepabeanan. Fasilitas kepabeanan itu apa sih? Apa saja lingkupnya, definisinya? Bisa dibilang fasilitas kepabeanan itu adalah insentif yang diberikan kepada pelaku di bidang kepabeanan, bisa prosedural, bisa fiskal. Maka di sini teman-teman nanti bisa dibilang ada 2 besaran terkait dengan fasilitas kepabeanan. Yang pertama proseduralnya, jadi proseduralnya lebih cepat, itu pelayanannya. Ada yang diberikan fasilitas fiskal. Terus fungsinya apa ya? Diharapkan memberikan ya leverage bagi ya perekonomian, logistik dan segala macam, sehingga nanti bisa bersaing dengan industri atau bahkan ke internasional. Jadi besarannya di sini ada 2 pokok pembagian. Yang pertama adalah fiskal. Fiskal, kalau teman-teman ketahui ya, terkait dengan perpajakannya. Perpajakannya di sini ada yang berarti kalau di Undang-Undang Pabean terutama adalah terkait dengan bea masuk. Di sini ada fasilitas fiskal terkait dengan bea masuk. Apa saja? Yang pertama ada tidak dipungut, ada pembebasan bea masuk, ada keringanan bea masuk, dan ada penangguhan bea masuk. Bahkan ada satu lagi, yaitu adalah dikembalikan, bea masuknya dikembalikan. Dan ada yang kedua, yaitu adalah fasilitasnya prosedural, yaitu adalah fasilitas pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, lebih murah, lebih ekonomis, seperti itu. Dari sini kira-kira teman-teman ada yang tahu fasilitas prosedural lah, fasilitas prosedural dulu. Kira-kira ada yang tahu? Ada yang pernah menggunakan atau ada yang pernah mendengar atau tahu fasilitas kepabeanan terutama yang prosedural terkait dengan pelayanan? Ada yang mungkin tahu, teman-teman? Rush handling, ya betul. Salah satunya adalah rush handling. Rush handling itu adalah pelayanan segera.
pelayanan segera untuk beberapa kegiatan yang memang dibutuhkan pelayanan secara segera, misalnya seperti itu. Returnable package, betul, mitra, bukan mitra usaha, tapi mitra utama mungkin Bu Reni ya, mitra utama. Mitra kepabeanan, kalau sekarang namanya adalah mitra kepabeanan, mitra utama kepabeanan. Terus Pak Riansa, betul Pak, ada AEO dan MITA. AEO benar, Authorized Economic Operator, dan MITA, mitra utama kepabeanan. Nah, di situ besaran pokoknya sebenarnya ada dua, yaitu adalah yang prosedural dan fiskal. KITE, kemudahan impor tujuan ekspor itu adalah fiskal. Dia adalah kemudahan fiskal, Pak. Karena KITE di situ adalah dia bisa pembebasan bea masuk maupun pengembalian bea masuk. Jadi dia terkait dengan fiskal, walaupun memang secara prosedur dia lebih sederhana bisa dibilang, tapi dia terkait fiskalnya. Jadi dia bea masuknya dibebaskan atau dikembalikan karena dia diekspor lagi. Contoh kalau yang prosedural itu terkait dengan pelayanan murni, misalnya dia impor, memang dia membayar, fiskalnya tidak diberikan fasilitas, jadi dia tetap membayar bea masuk dan lain sebagainya, tetapi prosedurnya dipercepat. Misalnya tadi rush handling, benar, rush handling karena dia butuh pelayanan segera, misalnya rush handling jenazah, terus barang-barang peka waktu, misalnya binatang hidup, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, itu rush handling, ya dipercepat saja pengeluarannya. Terus, misalnya ada mitra utama, AEO, impor sementara itu juga sebenarnya fasilitas juga. Terus ada Forex lah, kalau pernah dengar mungkin, tapi sudah jarang. Terus apa lagi ya? Returnable package, pre-notification, nah itu contoh-contoh dari fasilitas prosedural. Nanti kita coba bahas beberapa. Walaupun mungkin di materi tentang impor sudah diajarkan belum ya kira-kira oleh Pak Widi atau pengajar yang lain? Prosedural. Misalnya rush handling, kalau nggak ada ya nanti deh coba kita kalau ada waktunya. Mungkin itu. Terus selanjutnya adalah slide-nya agak lama. Itu adalah fasilitas yang fiskalnya tadi. Contohnya ada yang tidak dipungut bea masuk dari pasal 24, ada pembebasan bea masuk pasal 25, ada pembebasan keringanan pasal 26, ada pengembalian bea masuk pasal 27, ada impor sementara di pembebasan atau keringanan 10D Undang-Undang, dan ada penangguhan bea masuk, yaitu adalah ke tempat penimbunan ikat pasal 44 Undang-Undang Kepabeanan. Jadi ada beberapa fasilitas fiskal. Jadi, kalau di sini terkait bea masuknya berarti ada yang bea masuknya tidak dipungut, ada yang bea masuknya dibebaskan, ada yang bea masuknya diberikan pembebasan, bisa juga keringanan. Kalau ini tadi ada di BKPM nih, kebanyakan. Terus selanjutnya ada fasilitas pengembalian bea masuk, impor sementara, pembebasan keringanan maupun penangguhan kalau dia di TPP. Nanti detailnya kita masuk ke masing-masing. Selanjutnya adalah kita ke fasilitas mungkin yang fiskal dulu. Fiskal dulu, nanti detailnya mungkin lanjut, ini overview-nya dulu, yaitu adalah yang pertama adalah tidak dipungut bea masuk. Dasar hukumnya ada di ketentuan undang-undang, pasal 24 Undang-Undang Pabean, bahwa barang yang dimasukkan ke daerah pabean untuk diangkut terus atau lanjut ke luar daerah pabean berarti tidak dipungut bea masuk. Gampangnya dia adalah barang yang numpang lewat aja. Jadi dia dari luar negeri ke dalam negeri, ke daerah pabean Indonesia, tetapi dia tidak diselesaikan atau tidak dibongkar, tapi dia diangkut terus maupun diangkut lanjut. Bisa ada pembongkaran atau tidak ada pembongkaran, angkut terus angkut lanjut. Tujuannya kemana? Ternyata bukan ke Indonesia lagi, tapi tujuannya adalah ke luar negeri. Jadi dia ke Indonesia cuma numpang lewat aja. Maka atas barang tersebut tidak dipungut bea masuk.
penjelasannya adalah pada dasarnya bahwa pemungutan bea masuk adalah menerapkan asas domisili, berarti terhadap barang yang diimpor untuk dipakai, yang digunakan atau berada di dalam wilayah Indonesia. Sehingga kalau ternyata barang tersebut memang dikeluarkan dari wilayah Indonesia, wilayah daerah pabean Indonesia, maka ya barang tersebut tidak perlu membayar bea masuk, sehingga bea masuk di sini bea masuknya menjadi tidak dipungut. Jadi tidak dipungut di Indonesia, ini cuma numpang lewat. Contohnya misalnya apa ya? Hong Kong ke Natuna terus ke Singapura misalnya seperti itu. Jadi dari Hong Kong lewat Natuna dulu, Kepulauan Natuna, Indonesia. Di sana dia cuman angkut terus saja, cuman sandar misalnya isi perbekalan terus lanjut lagi ke Singapura. Maka ya walaupun dia masuk ke dalam daerah pabean Indonesia, Kepulauan Natuna, tapi dia tujuannya bukan ke sana, tujuannya diangkut terus, sehingga barang yang tadi terhutang bea masuk menjadi bea masuknya menjadi tidak dipungut, dilanjutkan ke luar daerah pabean, ke Singapura misalnya tujuan. Kasusnya untuk pasal 24 tidak dipungut bea masuk hanya satu saja. Selanjutnya adalah pasal 25, yaitu adalah pembebasan bea masuk. Pembebasan bea masuk di sini adalah fasilitas yang diberikan. Pembebasan bea masuk adalah barang impor yang digunakan untuk keperluan tertentu. Kalau sering disebut dari dulu saya kuliah masih pakai undang-undang lama pun, undang-undang ordonansi juga, ordonansi bea, istilahnya adalah pembebasan mutlak. Jadi memang dia diberikan pembebasan secara mutlak. Jadi siapapun yang mengimpor barang tujuan tertentu tersebut yang diberikan sesuai dengan pasal 25 undang-undang, maka barangnya tadi bea masuknya menjadi tidak diberikan pembebasan, sehingga tidak perlu membayar bea masuk sama sekali. Siapapun, berarti dia pembebasannya memang mutlak. Selain itu biasanya juga terkait perpajakannya, dia juga diberikan perlakuan pajak secara khusus, tidak dipungut PPN maupun PPh, dengan mendapatkan SKB dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Biasanya SKB atau tidak dipungut. Contoh-contohnya nanti bisa kita lihat nanti di pasal 25 detailnya. Ini overview-nya dulu. Contohnya untuk kepentingan publik yang untuk non-komersial, pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, keagamaan, pertahanan keamanan, dan kesehatan, dan segala macam. Dan barang-barang untuk perwakilan negara asing maupun badan internasional. Contoh-contohnya misalnya ilmu pengetahuan, jadi misalnya untuk mengimpor buku atau laptop, komputer untuk kepentingan universitas misalnya, yang mengimpor universitas itu sendiri. Nah, itu bisa mengajukan pembebasan bea masuknya seperti itu. Atau mengimpor untuk kebutuhan keagamaan misalnya. Bukan untuk komersil, jadi memang untuk keagamaan maupun sosial misalnya. Terus misalnya bencana alam, sosial berarti misalnya bencana alam, terus apalagi ya, praktek keagamaan dan segala macam, maka itu juga diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Misalnya mengimpor kitab suci untuk rumah ibadah misalnya, itu bisa diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Atau mengimpor, contohnya sekarang adalah COVID-19 ini dia menggunakan skema pasal 25 Undang-Undang Pabean, yaitu adalah sosial untuk kesehatan juga. Contohnya adalah dari hulu sampai hilir diberikan pembebasan. Bahan baku dulu hand sanitizer awal-awal, bahan baku masker, terus obat-obatan, terus mesin peralatan medisnya, suntik, terus mesin kesehatan, oksigen dan segala macam. Terus sekarang vaksin. Nah, itu vaksinnya diberikan juga fasilitas pembebasan bea masuk. Plus juga dia diberikan fasilitas prosedural, yaitu berupa rush handling. Jadi pengeluarannya segera. Jadi untuk barang-barang misalnya tadi vaksin lah, contohnya vaksin yang recently datang itu kan dari AstraZeneca 3,8 kalau nggak salah, 3,8 juta dosis gitu kan. Nah, itu
diberikan pembebasan bea masuk dan proseduralnya dipermudah, yaitu diberikan fast handling, jadi pengeluarannya cepat. Seperti itu. Terus ada badan untuk pertahanan keamanan, misalnya misalnya ada importasi senjata misalnya atau alat perang baik TNI maupun Polri, yaitu bisa diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Dan juga yaitu adalah yang banyak juga adalah untuk keperluan perwakilan negara asing maupun badan internasional. Misalnya perwakilan negara asing adalah kedutaan besar, misalnya kedutaan besar apa ya, Amerika atau kedutaan besar Jepang misalnya yang ada di Kuningan. Dia dubesnya mempunyai mobil plat CD, mungkin teman-teman pernah lihat ya, platnya CD, Korps Diplomatik. Nah, itu juga mobil tersebut diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Jadi untuk barang tersebut, mau kendaraan bermotor misalnya, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajaknya juga. Jadi nggak bayar bea masuk maupun pajak. Sehingga nanti nggak boleh dipindah tangankan, itu hanya untuk khusus kedutaan besar tersebut. Atau perwakilan badan internasional, pejabat di badan internasional, misalnya PBB, ASEAN, WHO, dan lain sebagainya juga bisa diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Nanti detailnya kita lihat. Selanjutnya adalah, sorry ini agak lama tadi, komputernya udah agak, laptopnya sudah agak lemot. Selanjutnya adalah pembebasan maupun keringanan bea masuk. Nah, bedanya tadi, kalau tadi yang pasal 25 pembebasan mutlak, kalau di pasal 26 ya adalah pembebasan atau keringanan. Jadi bisa pembebasan, bisa keringanan, tergantung diberikannya oleh pemerintah. Untuk subjek tadi dia tergantung apa diberikan pembebasan atau keringanan. Maka sering disebut dia adalah pembebasan relatif. Jadi kalau yang pasal 25 kan misalnya untuk sekolah atau universitas mengimpor buat pendidikan lah, misalnya buku-buku misalnya, buku-buku maupun alat peraga pendidikan misalnya. Ya dari universitas manapun, dari sekolah manapun kalau gelem iki lho, delok nah. Kesandung, C kesandung. Nah, kalian mungkin ada yang suara masuk. Oke. Kalau dia mengimpor secara langsung, maka dia diberikan pembebasan mutlak tadi. Nah, kalau dia pasal 26, dia relatif tergantung tujuannya untuk apa dan lain sebagainya. Nah, sebagian dari pasal 26 ini sudah pasal 26 ini sudah diambil alih, bisa dibilang ya. Diambil alih ke BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tapi tadi sore kan baru dilantik tuh Menteri Investasi. Saya kurang tahu apakah BKPM itu nanti lebur juga ke Kementerian Investasi atau tetap badan sendiri. Tapi pada intinya untuk beberapa case, terutama untuk sektor industri dan perdagangan, diberi kewenangannya sudah dipindahkan ke menurut Undang-Undang Penanaman Modal jadi dipindahkan ke BKPM. Jadi bukan di Bea Cukai lagi, tapi Undang-Undang Pabeannya ada, tapi kewenangannya sudah di BKPM. Atau nanti mungkin di Kementerian Investasi, saya kurang tahu apakah nanti ada perubahan atau tidak. Jadi nanti bisa jadi suatu perusahaan, misalnya salah satu perusahaan asing misalnya, perusahaan asing dengan apa namanya, dengan tenaga kerja yang banyak, modalnya masuk banyak, terus melakukan importasi, dia bisa diberikan pembebasan. Ada industri yang lain, misalnya perusahaan lain hanya diberikan keringanan, jadi penurunan saja bea masuknya. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Jadi relatif memang belum tentu juga sama. Jadi untuk satu barang atau beberapa perusahaan itu perlakuannya sama, kan relatif tadi. Bisa ada yang hanya diberikan keringanan atau hanya diberikan pembebasan. Jadi murni pembebasan. Nah, contoh dari pasal 26 adalah seperti itu. Ini ada pertanyaan.
Pembebasan biaya masuk untuk PPN PPh-nya gimana Pak? Apa bikin PIB? Nah, untuk pembebasan, contohnya di pasal 25 pembebasan biaya masuk, misal untuk COVID inilah, jangan deh kalau COVID itu 1 PMK deh. Untuk misalnya untuk sosial dia mengimpor terus sesuai ada di pasal 25 ada untuk kegiatan sosial, maka dia mengajukan pembebasannya ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi mengajukan pembebasan bea masuknya ke bea cukai. Nah, untuk PPN PPh-nya bagaimana? Dia mengajukan tersendiri ke Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Jadi dia mengajukan sendiri untuk PPN PPh-nya ke Direktorat Jenderal Pajak, untuk bea masuknya ke bea cukai. Nanti dia dapat surat skep pembebasan bea masuk dari bea cukai. Terus dia nanti dapat SKB dari Direktorat Jenderal Pajak, surat keterangan bebas PPN maupun PPh. Dapat dua-duanya, baru dia mengimpor barang. Mengimpor barang, baru dia biasanya kan kalau mengimpor nanti bayar kan, billing, bayar, baru barangnya bisa diproses. Nah, kalau yang ini dia ya nggak perlu bayar, dia cukup menggunakan skep pembebasannya tadi. Skep baik pembebasan bea masuk dan ditambah bea masuk, pajaknya, SKB pajaknya. Jadi dia pada prinsipnya pada prinsipnya fasilitas itu kan orang yang mau ya mengajukan dulu, yang mau menggunakan fasilitas silakan diajukan. Terus nanti apakah diproses sesuai dengan syaratnya, nanti dapat baru digunakan. Kalau mau nggak pakai fasilitas juga boleh, berarti kan bayar seperti itu. Kira-kira jelas mungkin Pak tadi Pak Riansa ya? Oke, mungkin itu kita terus ada selanjutnya adalah pengembalian bea masuk. Kalau pengembalian bea masuk mungkin singkat aja. Kalau pengembalian bea masuk dia mengembalikan bea masuk yang telah dibayar. Ada beberapa case-nya, terbatas kepada kalau memang ada kelebihan bayar atas penetapan pejabat. Jadi memang dia ditetapkan lebih bayar seperti itu. Maka dia bisa dikembalikan bea masuknya. Terus dia mendapatkan fasilitas pembebasan keringanan jelas. Jadi diimpor, bayar dulu, ternyata dia memang diberikan fasilitas, baru bea masuknya tadi dikembalikan. Seperti itu bisa juga. Yang C adalah impor yang oleh sebab tertentu harus diekspor maupun dimusnahkan. Biasanya sih diekspor, direekspor berarti. Nah, ketika memang dia sudah terlanjur bayar bea masuk, tetapi barangnya wajib direekspor, misalnya lartasnya ditetapkan bea cukai ada lartasnya, sehingga tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia, lartasnya tidak bisa dipenuhi, harus direekspor, sedangkan dia terlanjur sudah bayar, maka atas bea masuknya tadi bisa dikembalikan. Terus ternyata impor barang yang setelah mendapat persetujuan impor ternyata ada kelebihan bayar. Apa kelebihan barangnya? Jumlah barangnya menjadi lebih kecil sehingga ada kelebihan pembayaran, maka atas kelebihannya bisa dikembalikan. Atau yang terakhir adalah ketika yang E adalah kelebihan pembayaran akibat putusan pengadilan pajak. Jadi gampangnya importir berarti importir diterima bandingnya sehingga bea cukai kalah sehingga harus mengembalikan. Nah, itu adalah pengembalian bea masuk juga boleh. Seperti itu. Selanjutnya ada agak lama lagi. Sebentar, slide-nya agak bentar, mohon maaf, komputernya agak nge-lag sedikit.
Selanjutnya mungkin saya lanjut. Ada selanjutnya ada fasilitas berupa penangguhan bea masuk. Penangguhan bea masuk adalah fasilitas yang diberikan untuk tempat penimbunan berikat. Tempat penimbunan berikat mungkin sudah diajarin ya Pak Ramadan ya Pak Doni kalau nggak salah. Yaitu ada beberapa jenis, yaitu adalah kawasan berikat, gudang berikat, PLB, toko bebas bea, atau bisa juga yang tempat tujuan pameran, tempat lelang berikat maupun kawasan daur ulang berikat. Walaupun tempat tujuan pameran, lelang berikat, dan daur ulang ini mungkin nggak ada, tapi yang banyak adalah kawasan berikat, gudang berikat, atau PLB. TBB juga lumayan banyak. Nah, itu adalah fasilitas yang diberikan untuk perusahaan TPB, penerima fasilitas tempat penimbunan berikat, sehingga bea masuknya diberikan penangguhan. Penangguhan itu berarti adalah tidak perlu dibayar dulu, karena nanti tujuannya adalah diekspor. Ya, kalau dia diekspor, maka ya bea masuknya tidak perlu dibayar. Tapi kalau dia ternyata dijual lokal, maka bea masuk yang sebelumnya ditangguhkan waktu dimasukkan, maka harus dilunasi. Selanjutnya adalah fasilitas lambat. Sebentar, mohon maaf. Slide yang ini agak berat. Oke. Selanjutnya ada, mungkin teman-teman jarang pernah dengar kali ya, fasilitas ini berupa adalah fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah. Jadi mungkin secara undang-undang pabean memang tidak ada, tidak disebutkan. Tetapi sebenarnya fasilitas ini sudah dianggarkan oleh pemerintah, berarti sudah ada di dalam APBN, terhadap sektor-sektor industri tertentu yang layak diberikan fasilitas berupa bea masuk ditanggung pemerintah. Gampangnya gini deh, kalau teman-teman kan waktu mengimpor, misalnya tanpa fasilitas, mengimpor harus membayar bea masuk dari kantong importir sendiri lah, gampangnya gitu. Nah, untuk yang BMDTP ini, bea masuk ditanggung pemerintah, jadi gampangnya adalah membayar bea masuk dari kantongnya pemerintah itu sendiri. Jadi dari kantong kanan diambil masuk ke kantong kiri gitu. Nah, BMDTP ini memang hanya diberikan kepada industri-industri tertentu yang memenuhi kriteria berarti kriterianya dari Kementerian Perindustrian. Terus pagu itu apa ya? Anggaran tersebut sudah ada di dalam APBN, dalam postur anggaran di APBN tahun yang berjalan. Jadi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi contohnya tahun 2021 misalnya ya, BMDTP yang sudah dianggarkan misalnya 1 triliun misalnya, 1 triliun rupiah. Dengan kriteria dari perindustrian adalah untuk sektor industri A, B, C, D, E misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu maka importer yang merasa oh ternyata saya layak, saya masuk kriteria industri yang diberikan fasilitas BMDTP, maka teman-teman importer boleh mengajukan BMDTP-nya itu, mengajukan ke Kementerian Perindustrian dan juga mengajukan ke Bea Cukai. Nanti ketika memang layak diberikan, karena memang dia terkait dengan memenuhi persediaan atau barang atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas dan kepentingan konsumen. Bisa meningkatkan daya saing, terus bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja maupun pendapatan negara. Jadi dia importer tadi diberikan insentif, misalnya bea masuknya dibayarin, gampangnya gitu. Tetapi ketika bea masuk dibayarin, dia menimbulkan efek domino yang lebih besar. Misalnya tenaga kerjanya lebih banyak terserap, sekitaran industri tadi menjadi hidup, misalnya dari industri
misalnya makanan, kosan, kos-kosan, laundry, dan lain sebagainya di sekitar industri ada efek multiplier efeknya. Terus dari sana tenaga kerja dapat upahnya ada PPh-nya, PPh-nya juga bisa dibayar. Nah kan dengan membayar bea masuk tadi, industrinya menjadi lebih berkembang sehingga diharapkan multiplier efeknya lebih besar. Nah, itu contoh-contoh. Selain itu juga barang-barang yang diimpor tadi juga harus memenuhi kriteria, yaitu adalah barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri atau bisa diproduksi tapi belum memenuhi spek, atau bisa diproduksi tapi jumlahnya tidak mencukupi, sehingga diberikan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah. Misalnya industri sekarang industri obat misalnya, bahan bakunya dari impor, sedangkan obat sekarang sedang dibutuhkan dalam masa pandemi seperti ini. Vitamin C misalnya atau masker dan lain sebagainya, maka atas industri kesehatan tadi diberikan BMDTP sehingga ya dianggap sehingga bea masuk yang diberikan yang dibayarkan menjadi berkurang sehingga cost-nya berkurang sehingga nanti obat-obatan dirasa lebih murah sehingga dapat multiplier seperti itu. Nah, untuk list industrinya apa saja, mungkin teman-teman bisa bertanya ke Kementerian Perindustrian ya. Sektor-sektor apa saja yang diberikan fasilitas berupa bea masuk ditanggung pemerintah. Dan selain itu, fasilitas fiskal yang lain adalah tarif preferensial. Tarif preferensial adalah tarif yang diberikan kepada importir yang mempunyai sertifikat of origin. Nah, sebelum sertifikat origin itu ada, antar negara bisa bilateral, misalnya dua negara, Indonesia dengan Jepang, IJEPA, GEPA berarti Japan Indonesia Economic Partnership Agreement, IJEPA. Terus dia atau misalnya Indonesia Pakistan itu bilateral. Ada yang skemanya multilateral, jadi beberapa negara, contohnya ASEAN Jepang, ASEAN Korea, ASEAN India, ASEAN Australia New Zealand, nah itu contohnya. Atau yang regional, kalau regional berarti satu regional ASEAN saja. Nah, itu ketika dia ada perjanjian atau kesepakatan internasional terkait dengan penurunan tarif maupun bisa juga tarifnya sampai 0, bahkan penurunan itu misalnya dari 5% menjadi 2% atau bahkan 5% menjadi 0%. Maka ketika ada kerjasama perjanjian antara negara-negara tersebut, sudah setuju, terus nanti masing-masing negara membuat peraturannya, regulasinya masing-masing, nanti ketika ada importasi dari negara anggota tersebut, maka bisa diberikan penurunan tarif. Contohnya adalah skema A3 mungkin, A3 ASEAN Trade in Goods Partnership kan, A3 Agreement. Dengan form apa kalau ada yang tahu? Mungkin di ASEAN. Pernah ada yang menggunakan skema ASEAN? Form D ya. Form D itu berarti dipakai di ASEAN, maka ketika teman-teman mengimpor misal barangnya dari apa? Dari Singapura, dari Thailand lah, dari Thailand misalnya mengimpor barang dari Thailand, terus dari Thailand teman-teman importir mengurus Form D-nya, di Thailand dikeluarkan Form D-nya, Certificate of Origin atau SKA namanya kalau dalam bahasa Indonesia, surat keterangan asal, dapat skema Form D-nya tadi dapat, nah itu digunakan dalam rangka mengclearance di Indonesia, di negara pengimpor. Nanti dapat tarif yang berbeda dengan tarif yang umum. Kalau tarif umum kan teman-teman atau sering disebut MFN. Tarif MFN itu tarif normal, Most Favorable Nation. Contohnya di BTKI, berarti di BTKI itu tarifnya normal. Dari negara manapun barangnya HS-nya sama ya tarifnya sama. Contohnya misalnya tarifnya 15% misalnya seperti itu. Di BTKI tarifnya 15%. Tapi karena dia menggunakan Form D dari Thailand tadi dan Indonesia sudah bekerja sama dengan ASEAN, Thailand di sini
maka tarifnya diturunkan. Jadi tidak 15% lagi tarif normalnya, tarif yang umum, tapi bisa menggunakan tarif yang preferensial tarif. Sehingga tarifnya misalnya menjadi 5%. Atau bahkan kalau ASEAN Cina misalnya, ACFTA, formnya Form E namanya. SKA-nya namanya Form E. Maka dia waktu mengimpor ya diberikan pembebas, bisa penurunan tarif bahkan sampai 0%. Nanti kalau ada waktu mungkin saya sampaikan terkait dengan preferensial tarif. Nanti ada slide-nya tersendiri. Dari sini kira-kira ada yang ditanyakan, teman-teman? Sekilas dulu untuk terutama ini yang fiskal. Kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan ke slide yang lebih detail kali ya. Lebih detail yaitu adalah yang kalau tadi overview saja, kita ke yang lebih detail. Itu adalah fasilitas kepabeanan. Mungkin tadi kepabeanan yang fiskal ada, yang prosedural kita coba lihat beberapa fasilitas prosedural. Sebentar, mohon maaf agak lama. Ini adalah fasilitas prosedural di bidang kepabeanan. Nah, ini contoh-contoh fasilitas prosedural, ada mitra utama, rush handling, forislah, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ada fasilitas fiskal, yaitu adalah impor sementara, tarif preferensi, dan lain sebagainya. Agak, sorry saya, ini agak lama, kurang tahu, ini agak lemot, mohon izin. Tadi ada updatean, terus kayaknya jadi setelah itu jadi agak lama ininya. Nah, saya coba pakai yang PDF aja deh, pakai PDF yang mungkin biar nggak lama. Jadi pakai file PDF, kalau pakai PowerPoint takutnya tadi lemot. Kita coba yang PDF. Selanjutnya kita coba beberapa fasilitas prosedural. Mungkin latar belakang tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk ya namanya fasilitas adalah memberikan insentif kepada industri, biasanya adalah industri atau importir secara umum, sehingga memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi sekarang masa pandemi, masa sulit seperti ini, sering disebut mungkin di teman-teman mungkin pernah dengar kayak Pak Menko Perekonomian bilang PEN, gitu kan, PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah, itu adalah salah satu yang bisa diberikan bagi industri di bidang kepabeanan adalah fasilitas-fasilitas kepabeanan. Contohnya tadi pembebasan biaya masuk dan lain sebagainya. Terus tadi sudah saya sampaikan ada prosedural terkait dengan kelancaran barang, dokumen.
Jadi pelayanannya diberikan kemudahan, atau yang kedua fasilitas fiskal. Contoh dari fasilitas prosedural mungkin yang pertama adalah mitra utama kepabeanan. Mitra utama kepabeanan adalah importir yang atau bahkan eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan. Apa saja? Banyak kemudahan, yaitu adalah kalau sering disebut dia kalau impor namanya jalur prioritas. Kalau teman-teman mungkin di bidang impor ya, di tata laksana impor waktu belajar ada jalur merah, jalur kuning, jalur hijau. Jalur hijau aja itu kan udah kayaknya udah mudah lah, udah singkat waktunya yang dibutuhkan untuk clearance. Nah, ada lagi sebenarnya jalur yang lebih tinggi lagi bisa dibilang adalah jalur prioritas. Nah, jalur prioritas ini diberikan kepada perusahaan, salah satunya adalah mitra utama kepabeanan. Apa saja privilege yang diberikan oleh Bea Cukai di sini? Yaitu adalah penelitian dokumen yang relatif sedikit. Pemeriksaan fisik juga relatif sedikit. Bahkan kalau bisa dibilang, quote-unquote tidak ada, jadi tidak diperiksa fisik maupun dokumennya waktu clearance. Karena memang Bea Cukai sudah percaya terhadap importir tersebut. Terus bisa juga diberikan fasilitas yaitu adalah truck loosing. Nah, truck loosing ini juga adalah suatu fasilitas prosedural yang diberikan kepada importir. Truck loosing itu adalah kalau teman-teman mengimpor barang, biasanya kan harus turun dulu di kontainernya, di CY-nya atau di gudangnya, atau kalau peti kemas berarti di lapangan peti kemas. Ditumpuk dulu, baru habis itu ada selesai clearance, baru ada truk yang menjemput lah, pick, terus nanti dikeluarkan barangnya, seperti itu. Nah, kalau truck loosing ini adalah teman-teman ini bisa langsung dari kapal bisa langsung ke truk. Dari bongkarnya langsung ke truk nanti langsung bisa keluar. Nah, seperti itu, jadi lebih mudah. Nah, ini truck loosing adalah fasilitas yang diberikan kepada salah satunya kepada mitra utama kepabeanan. Terus dia bisa pengeluaran sebagian, dia bisa menggunakan corporate guarantee. Corporate guarantee itu dalam rangka apa? Dalam rangka pembayaran berkala biasanya. Atau bahkan kalau dia secara keberatan, dia bisa nggak perlu pakai naruh jaminan, dia cukup corporate guarantee. Kalau corporate guarantee kan jaminan perusahaan, jadi dia menjaminkan atas nama dia sendiri. Seperti itu. Kalau teman-teman misalnya yang importir umum, importir yang biasa, misalnya dia harus misalnya keberatan, dia kan harus naruh jaminan, bisa custom bond, bisa jaminan bank, bisa uang tunai yang dijaminkan. Tapi kalau untuk mitra utama kepabeanan bisa diberikan corporate guarantee. Contohnya lagi, fungsinya corporate guarantee adalah untuk pembayaran berkala. Nah, kalau teman-teman importir yang umum, yang biasa, kalau teman-teman mengimpor barang datang, dibongkar, ditimbun, teman-teman meng-clearance, kan, berarti mensubmit PIB-nya, sebelum disubmit, bayar dulu. Habis bayar, barang dilakukan pemeriksaan, baru boleh keluar. Gitu. Nah, untuk yang pakai pembayaran berkala, teman-teman nggak perlu bayar dulu. Jadi, barang datang, submit PIB, bayarnya belakangan, bayarnya nanti. Nah, bayarnya itu diberikan fasilitas pembayaran berkala untuk 1 bulan biasanya. Jadi untuk 1 bulan diberikan fasilitas pembayaran berkala, PIB-nya misalnya 1 bulan PIB-nya ada 10 PIB dia belum bayar, nanti di awal bulan berikutnya baru dia membayar atas ke 10 PIB, bea masuk dan pajak-pajaknya. Nah, itu diberikan fasilitas pembayaran berkala. Kenapa diberikan? Karena dia dapat corporate guarantee. Pengeluarannya dengan jaminan berupa corporate. Paperless, walaupun semua sudah paperless, terus mendapatkan akses klien koordinator yang khusus. Jadi kalau sering disebut sisi mita kalau diimportir kan, sisi itu klien koordinator ya. Ada sisi yang umum, ada klien koordinator yang umum, ada klien koordinator bagi importir jalur prioritas. Kalau di bank mungkin teman-teman kayak yang jalur prioritasnya bank ya, jadi bank memberikan akses khusus, jadi ini ada bagi nasabah prioritas diberikan ruangan khusus dan lain sebagainya. Ini juga sama lah bisa dibilang.
Seperti itu. Untuk mitra utama bahkan ada beberapa kemudahan lagi, yaitu adalah misalnya pre-notification. Pre-notification itu adalah PIB-nya dia bisa memberitahukan PIB-nya lebih dulu daripada manifestnya, lebih dulu dari kapalnya tiba bahkan. Biasanya kalau teman-teman mengimpor kan, kapalnya sudah tiba, terus teman-teman sudah punya manifest, sudah punya BC11, punya manifest, naik kapal ini dan lain sebagainya. Baru teman-teman membuat PIB, dasarnya kan dari manifest tadi. Nah, kalau yang mitra utama, terutama importer produsen, dia bisa diberikan namanya adalah fasilitas pre-notification. Mungkin belum ditulis di sini. Pre-notification adalah dia bikin PIB dulu, barang belum tiba, manifestnya belum ada, dia bikin PIB, disubmit, terus dia dapat pembayaran berkala, dia belum bayar, disubmit, selesai, dia langsung SPPB. Bahkan nomor BC11-nya manifestnya belum ada. Dia dapat SPPB. Nah, ketika barang itu tiba, kapal sandar, dia sudah punya PIB duluan. Maka dia bisa mengkombinasi dengan truck loosing. Dia udah dapat SPPB, ya udah barangnya taruh di truk keluar. Sudah selesai. Nanti 3 hari setelah barang keluar, baru dia PIB-nya diisi manifestnya. Jadi kebalik. Biasanya kan manifest dulu, kapal dulu, baru importir. Nah, ini kebalik, importir dulu baru pengangkut, baru kapal. Dan banyak lagi kemudahan yang diberikan kepada importir mitra utama kepabeanan. Selanjutnya, apa persyaratan mitra kepabeanan? Yaitu adalah mempunyai reputasi yang patuh selama 6 bulan terakhir. Terus tidak punya tunjakan kewajiban, tidak melakukan pelanggaran pidana, jalur hijau selama 6 bulan terakhir. Kalau ada jalur merah, bisa, nggak masalah, selama memang jalur merahnya itu jalur yang misalnya random. Terus bidang usahanya jelas, nature of business jelas, terus KSWP mempunyai wajib pajak yang patuh oleh Direktorat Jenderal Pajak, istilahnya KSWP ya, konfirmasi status wajib pajak. Jadi kalau wajib pajaknya itu adalah patuh di DJP, maka di Bea Cukai bisa ngikut. Terus bersedia memang menerima fasilitas mitra. Nah, kalau mitra ini dia ditunjuk oleh Bea Cukai, jadi Bea Cukai Bea Cukai melihat ini importir jalur hijau ini ada yang bagus, layak, misalnya tidak ada tunggakan, terus pelanggaran pidana tidak ada, nature of business jelas, maka Bea Cukai kan biasanya berkirim surat ke mitranya tadi, mau nggak ditunjuk jadi mitra kepabeanan, jadi jalur prioritas. Kalau mau, baru nanti ditetapkan sebagai mitra kepabeanan. Tapi ada juga yang nggak mau gitu kan. Nggak mau ditetapkan sebagai mitra kepabeanan. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa ngasih pendapat? Kira-kira kenapa kok ada importir yang tidak ingin menjadi importir mitra? Kira-kira kenapa? Ada yang berani berpendapat? Ya? Ada suara tadi. Nah, mungkin kalau nggak ada yang berani pendapat, ya layaknya orang yang dapat fasilitas lebih pasti ada tanggung jawab yang lebih. Gitu. Nah, tadi di awal disampaikan bahwa salah satu kelebihannya adalah bagi mitra kepabeanan kan pemeriksaan dokumen dan fisik relatif sedikit. Gitu. Bahkan bisa dibilang nggak ada gitu kalau bahasa kasarnya ya, bisa dibilang nggak ada. Nah, terus Bea Cukai meriksanya kapan? Bea Cukai periksanya setelah clearance, post clearance. Sering disebut adalah post clearance audit. Nah, maka kepada perusahaan mitra itu lebih bisa dibilang melekat pengawasannya itu audit kepabeanan. Seperti itu. Jadi kadang-kadang orang importir mitranya sebelum dia dapat mitra dia ntar kalau saya importir
dapat jalur hijau, ya kadang-kadang jalur merah, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Tapi daripada harus diaudit rutin kan seperti itu, nah itu juga bisa. Dia berpikiran seperti itu, maka nggak usah deh jadi mitra misalnya. Ada yang berpikiran seperti itu, sehingga dia nggak mau jadi mitra. Nah itu juga ada sih, walaupun memang sedikit. Kebanyakan memang mau jadi mitra karena bisa dibilang lebih enak kan, lebih enak, cost-nya lebih murah, dwelling time-nya bisa dibilang lebih sedikit, jauh lebih sedikit, sehingga barangnya bisa diproses. Kalau yang importir produsen yang besar itu pasti dia mau jadi mitra. Karena barangnya jelas, barangnya bisa langsung keluar, dia bisa produksi, dia bisa jualan, dia bisa ekspor misalnya, nah itu maka dia lebih membutuhkan itu. Audit pun dia oke, nggak apa-apa diaudit karena dia merasa sudah comply, sudah patuh, dia punya unit yang kompeten misalnya seperti itu. Saya kira mungkin di sini ternyata ada yang dari importir mitra, mungkin saya karena online jarang nggak bisa ngobrol kali ya. Jadi jangan-jangan di sini ada yang importir mitra perusahaannya sebagai importir mitra. Oke, nggak ada yang menjawab. Oke, nggak masalah. Kita lanjut lagi. Mitra tadi ternyata juga ada ininya ya, monitoring evaluasi sehingga nanti mitanya bisa dibekukan maupun dicabut. Nanti bisa dibaca sendirilah. Selanjutnya, ada yang tahu nggak selain mitra utama kepabeanan, jalur prioritas itu ada satu lagi ininya, apa namanya? Importir kelompok perusahaannya. Ada yang tahu selain mitra? Tadi kayaknya Bu Anita, ya terima kasih Bu, yaitu adalah AEO, betul, AEO, Authorized Economic Operator. Mungkin saya tunjukkan dulu deh, biar lebih, saya buka slide-nya dulu. Nah, Authorized Economic Operator. Mungkin ini ininya. Authorized Economic Operator itu apa? Terus Economic Operator adalah operator ekonomi. Nah, ini lebih luas lagi dibanding mitra utama kepabeanan. Kalau mitra utama hanya importir atau eksportir. Tapi kalau AEO ini lebih luas, yaitu bisa importir, eksportir, PPJK, bahkan pengusaha TPS juga ada, TPB banyak, pengangkut juga sudah ada. Dan ada penyelenggara pos, misalnya PJT, perusahaan jasa titipan, itu juga ada yang sudah mendapatkan sertifikat AEO. Intinya adalah operator ekonomi, ya, jadi yang berkaitan dengan apa namanya, rantai pasok logistik, seperti bisa dibilang seperti itu. Jadi keseluruhan pihak yang berkaitan dengan logistik bisa menjadi operator ekonomi bersertifikat, Authorized Economic Operator. Terus bedanya dengan mitra utama adalah, kalau mitra tadi kan bisa dibilang ditunjuk, jadi dia adalah hadiah penunjukan. Jadi misalnya ada beberapa importir jalur hijau yang bagus, reputasinya sudah tidak ada tunggakan, tidak ada pidana, terus bea cukai, oh ini layak menjadi mitra, maka diberikan sertifikat mitra utama. Mitra. Tapi kalau AEO dia berbeda, AEO adalah sertifikasi, dia meminta. Berarti operator ekonominya tadi meminta kepada bea cukai. Seperti itu. Nah, karena mitra tadi adalah hadiah tadi, maka sifatnya bisa dibilang adalah reward. Jadi seperti pemberian dari pemerintah kepada mitra utama. Tapi kalau AEO, operator ekonomi bersertifikat tadi, partnership bisa dibilang levelnya setara, bisa dibilang. Tadi saling membutuhkan, dia ada mutual trust-nya. Terus kalau mitra utama dia hanya terkait dengan compliance, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan atau cukai. Tapi kalau untuk AEO,
dia selain dia patuh juga terkait dengan safety dan security. Jadi selain dengan kepatuhan, patuh, compliance, dia juga ada syarat-syarat yang terkait dengan security barangnya, atas barangnya, yaitu adalah security, safe and secure. Mungkin kalau teman-teman bisa tahu latar belakangnya, sebenarnya latar belakang dari AIO adalah 9/11. Kejadian 9/11 yang dulu pernah ada di Amerika, yang menara kembar yang runtuh itu, menara kembar runtuh, dirasa bagi customnya Amerika, ini barang yang diimpor kok nggak secure dan ada kemungkinan tindak-tindak terorisme dan lain sebagainya, sehingga dirasa butuh bagi custom untuk mempercayai selain kepatuhan, compliance juga security atas suatu entitas, suatu importir lah misalnya. Sehingga dibutuhkan security awareness terhadap importir tersebut. Jadi ternyata nggak selain kepatuhan juga dibutuhkan security. Maka diterbitkanlah namanya adalah IO ini. IO ini adalah program global ya. Global berarti di seluruh dunia ada. Mungkin istilahnya bisa berbeda-beda. Kayak ada yang di Australia namanya trusted company, jadi dia perusahaan yang terpercaya. Tapi di Indonesia namanya IO, di Singapura juga IO, Jepang, Korea juga IO. Jadi istilahnya mungkin ada yang berbeda, tapi pada prinsipnya sama. Terus kalau mitra utama, perbedaannya adalah kalau mitra utama itu hanya berlaku nasional saja di negara Indonesia saja, tapi kalau IO adalah dia berlakunya internasional. Kalau nanti Indonesia sudah punya MRA terhadap custom negara lain, misalnya Jepang atau Korea dan lain sebagainya. Jadi dia sudah kerjasama dengan custom bea cukai di negara lain. Contoh yang sedang dijajaki adalah Indonesia dengan Korea. Jadi ketika Indonesia dan Korea sudah mutual recognition agreement, jadi sudah ada perjanjian kerjasama dua belah pihak, maka IO yang di Indonesia misalnya akan juga diperlakukan sebagai IO yang ada di Korea. Seperti itu. Jadi IO Indonesia berlaku di Korea dan sebaliknya, vice versa. Jadi dan kebalikannya. IO Korea juga diberlakukan sebagai IO di Indonesia. Kalau dia mita tadi, dia hanya berlaku di Indonesia saja, importir saja masuk misalnya. Importir mita, tapi waktu mengekspor di negara tujuannya, belum tentu juga. Nah, untuk IO dia lebih luas lagi, benefitnya bisa dibilang. Terus tadi personnya, subjeknya dia importir atau eksportir. Kalau IO adalah supply chain yang berkaitan dengan rantai pasok logistik seperti itu. Dari PPJK, importir, PPJK, pengangkut, TPS, kawasan berikat, perusahaan jasa titipan, PJT-nya, dan lain sebagainya itu bisa jadi IO. Contohnya pengangkut ada, TPS ada yang sudah jadi, PPJK ada, kawasan berikat banyak, importir banyak, eksportir paling banyak eksportir. Itu adalah perbedaan dari mitra utama dan IO. Kira-kira ada yang ditanyakan mungkin? Sambil jalan, sasarannya mungkin ini bisa dibilang adalah secure and safe supply chain, terus praktek bisnisnya efisien, terus disimplifikasi, dan lain sebagainya. Terus kira-kira kelebihannya apa bagi IO yang didapatkan? Nah, yang didapatkan oleh mitra tadi pasti didapatkan oleh IO. Jadi kalau IO-nya adalah lebih plus-plus lagi, lebih dewa lagi lah dibanding. Kalau kastanya kan bisa dibilang jalur importir jalur merah, importir jalur kuning, importir jalur hijau. Terus habis itu ada importir prioritas, mitra utama, dan di atasnya lagi ada IO. Jadi yang sudah didapatkan oleh mitra pasti didapat oleh IO. Dan IO ada kelebihannya lain, yaitu adalah misalnya dia branding yang pertama. Branding kalau udah dapat IO, dia pasti levelnya trust-nya lebih hebat lah seperti itu. Terus
Kalau tadi di MITA dia namanya CC, Client Coordinator, tapi kalau di I/O namanya Client Manager, jadi dia lebih tinggi, tingkatnya paling tidak setara eselon 4, setara kepala seksi. Nah, dia memang dedicated bagi I/O tersebut, jadi memang diberikan person in charge-nya bagi perusahaan I/O tersebut. Terus dan banyak-banyak lagi benefit yang diberikan kepada I/O. Tapi memang syaratnya menjadi lebih sulit. Kalau mitra utama tadi syaratnya terutama adalah kepatuhan. Nah, kalau I/O syaratnya ada 13. Yaitu selain pertama ini kepatuhan kan sama ya kayak MITA, tapi kalau I/O juga terkait dengan security barangnya. Jadi safety dan secure-nya barang. Yaitu dia selain patuh juga mempunyai sistem pengelolaan data. Jadi datanya aman, terus kemampuan keuangannya juga aman dari laporan keuangan dan lain sebagainya. Terus ada konsultasi kerjasama dan komunikasi seperti itu. Ada sistem pendidikan pelatihan I/O-nya. Jadi misalnya dia dapat I/O, dia bisa mengajarkan apa itu I/O kepada tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut. Terus dia mempunyai sistem informasi, akses, dan kerahasiaan. Contohnya, ya mau masuk suatu sistemnya harus punya password dan lain sebagainya, servernya terjaga, ada CCTV dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Terus keamanan kargo, keamanan pergerakan barang, keamanan lokasi, keamanan pegawai. Jadi untuk hire suatu pegawai, misalnya selain SKCK, dia punya background checking, terus ada surat keterangan bebas narkoba, dan lain sebagainya. Jadi selain waktu meng-hire juga keamanan atas pegawai yang dipekerjakan tadi juga terjamin. Terus keamanan mitra dagang, ketika dia mempunyai mitra partner terkait usahanya dia juga mempunyai sistem keamanan tersendiri. Jadi gampangnya picky lah, pilih-pilih. Kalau dia merasa nih mitra dagangnya kok nggak reputable, maka dia milih yang memang dapat bertanggung jawab. Terus dia mempunyai sistem manajemen krisis atau insiden. Jadi misalnya dia nanti hubungan kepolisian bagaimana dengan TNI Polri misalnya dan lain sebagainya. Jadi ada terkait insiden atau krisis bagaimana dia menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, kebetulan waktu itu saya pernah menjadi validator I/O juga. Jadi memang bisa sedikit sharing lah. Pernah ada industri importir atau dia eksportir juga, perusahaan kendaraan bermotor mewah seperti itu. Nah, dia waktu contohnya yang keamanan kargo. Nah, waktu keamanan kargo dia punya gudang tersendiri jadi barangnya diimpor, waktu diimpor ada trackingnya dia bisa melihat, bisa di-track, ada GPS-nya dan lain sebagainya. Terus bisa terlihat di layar komennya dia, jadi dia punya komen pusat komandonya dia bisa melihat truknya lagi di sini, lagi berhenti dan lain sebagainya. Terus ketika tiba nanti ada inbound-nya bagaimana, dari inbound-nya masuk tadi dia ditaruh, mobilnya itu taruh di mana, disimpan di mana, di lokasi mana, ada CCTV dan lain sebagainya. Terus ketika ternyata mobilnya itu laku, terus dia dipindahkan kemana. Nah, sebelum dipindahkan dia dicekking lagi dan lain sebagainya. Terus outbound berarti nanti keluar, terus nanti diantarkan ke lokasi penerima dan lain sebagainya. Itu dia punya sistem yang bisa memantau keseluruhan. Lokasinya juga kebetulan itu ada sebutnya di mana ya, Sunter lah saya sebutkan, di Sunter. Terus lokasinya ada CCTV-nya terlihat dan lain sebagainya. Terus ketika dia mempekerjakan pegawai ini ya, supir truknya, dia juga harus background checking, SKCK, terus apalagi ya, ada bebas narkoba dan lain sebagainya. Terus setiap periode dia mengecek
urin dan lain sebagainya, maka dicek lagi, tidak hanya awalnya saja, di periodikal dia juga memeriksa dan lain sebagainya. Terus ketika krisis dia juga punya sistem yang kalau dia kebakaran bagaimana, ada pencurian dia langsung bagaimana dan seperti itu. Jadi dia punya SOP terkait bila mana ada krisis atau insiden. Terus yang terkait misalnya tentang pendidikan, maka dia pegawainya dilatih, misalnya security-nya, dia punya ISO dan segala macam. Oh, mohon maaf ya. Orang Cinanya masih nunggu soalnya, tolong. Terus punya konsultasi kerjasama, jadi bagaimana dia dengan bea cukai, dia koordinasinya bagaimana, dengan polisian, dengan lain sebagainya, maka dia punya skema seperti itu. Nah, makanya itu yang I/O ini menjadi lebih berat memang. Tapi hal yang didapatkan oleh I/O menjadi lebih bisa dibilang jadi banyak manfaat yang diberikan, yang didapatkan bila mana importer tadi maupun operator ekonomi menjadi I/O seperti itu. Terus permohonannya bagaimana? Permohonan dia nanti bisa dibaca di peraturannya, dia self assessment, dia mengisi sendiri bagaimana terkait 13 syarat tadi dia mengisi. Jadi ada isian-isiannya, dia sebelum memohon dia mengisi terlebih dahulu. Setelah diisi, terus dia diajukan ke bea cukai, nanti ketika layak misalnya bisa di bea cukai akan melakukan peninjauan lapangan. Jadi dicek ke lapangan apakah sesuai dengan permohonan dia. Kalau memang ada perbaikan dan sebagainya, terus nanti bisa ditinjau lagi ketika sudah diperbaiki. Ketika ternyata layak misalnya, maka bisa diberikan sertifikasi I/O gitu. Jadi sekarang mungkin ada 100, mungkin 150 sampai 200, saya lupa juga angkanya, perusahaan I/O yang ada di Indonesia. Bisa dan sangat mungkin bertambah karena I/O ini memang sedang digalakkan oleh bea cukai. Nah, ini adalah beberapa kemudahan yang diberikan kepada I/O. Nah, ini kan yang di atas ini kan yang diberikan kepada mitra. Nah, dia dapat juga. Selain itu juga diberikan kemudahan-kemudahan lain, yaitu misalnya adalah prioritas ikut sertakan dalam program baru yang dirintis oleh DJBC, bahkan juga DJP juga bisa. Jadi kalau I/O, bea cukai bisa pajak butuh dengar pendapat, maka misal bisa dimintakan dari prioritas, dari importir I/O. Ada client manager dan ada proses penyelesaian kepabeanan di luar jam kerja ya, karena ada client manager tadi. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa baca terkait dengan I/O. Nah, ini I/O adalah global program yang berlaku di 64 dan bahkan bisa lebih lagi karena memang ada negara-negara yang mungkin sekarang belum, nanti bisa sambil jalan bisa bertambah lagi. Nah, ketika memang ada kerjasama antara negara ini, maka I/O tadi bisa berlaku secara internasional. Contoh yang dijajaki adalah yang sudah dijajaki adalah Indonesia dengan Korea. Ini ada yang ditanyakan teman-teman terkait I/O atau MITA? Kalau tidak ada, saya lanjut lagi ke fasilitas prosedural yang lain, yaitu adalah ras handling. Sebelumnya sudah belum dengan Pak Widi di tata laksana impor? Sudah dapat materinya? Nggak ada jawaban ya, mungkin pernah ya, oke, pernah dibahas, mungkin ya udah sekilas saja. Berarti ras handling yaitu adalah pelayanan yang diberikan kepada impor yang butuh cepat lah, gampang itu, barang yang pakai waktu, penanganan khusus, dan barang yang diperlukan. Misalnya adalah
yaitu adalah contohnya adalah organ tubuh manusia, jenazah, abu jenazah, terus barang yang merusak lingkungan, dangerous good, terus binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar, majalah, dokumen, barang-barang lain yang diperlukan dan mendapatkan izin dari kepala kantor. Contohnya adalah COVID, vaksin COVID, seperti itu. Terus waktu dulu ada ASEAN Games, maka juga diberikan fasilitas rush handling. Jadi peralatan olahraga, barang-barang yang dibutuhkan terkait dengan ASEAN Games juga diberikan waktu itu fasilitas rush handling. Bedanya apa dengan yang biasa? Kalau yang biasa kan teman-teman, misalnya barangnya itu datang, nggak boleh langsung keluar kan, harus di clearance dulu. Yaitu bikin PIB, pembayaran, latasnya oke, baru barang boleh keluar kan. Barang diproses, disetujui, dapat SPPB, baru boleh keluar. Nah, kalau rush handling apa? Rush handling ini kebalik. Jadi barang impor dapat dikeluarkan sebelum diajukan PIB. Nanti permohonan rush handling, terus ada dokumen pelengkap pabean. Jadi dokumen pelengkapnya cukup invoice packing list. Kalau ada izinnya juga diperlukan, latasnya. Terus ada manifestnya. Terus dia nambah pakai jaminan. Jadi mengeluarkannya nggak bayar dulu pakai jaminan. Setelah disetujui, nanti dilakukan pemeriksaan fisik. Barang sudah sesuai, nanti barang boleh keluar. Ketika fisiknya sudah sesuai, maka barang boleh keluar. PIB-nya belakangan, maka PIB-nya kapan? PIB-nya disampaikan ketika 3 hari setelah pengeluaran barang. Jadi barangnya sudah keluar, 3 hari sejak barang keluar tadi, dia bikin PIB dan bayar bea masuk, KDRI-nya segala macam. Nanti jaminannya berarti dikembalikan. Nah, kalau dia ternyata setelah lebih dari 3 hari tidak bikin PIB, maka bea cukai akan mengeluarkan sanksi administrasi 10% dari bea masuk ditambah dengan jaminan yang tadi sudah disampaikan, maka dicairkan. Dan tidak diberikan lagi fasilitas rush handling. Jadi ada pemblokiran terkait rush handling-nya. Nah, yang sering dipakai ya untuk misalnya majalah. Kayak contohnya buku-buku majalah misalnya New York Times, Singapore Times, kan subuh-subuh sudah datang, masa bikin PIB dulu nunggu jam 8 dan lain sebagainya. Nanti korannya udah telat gitu kan. Maka ya subuh-subuh langsung periksa, langsung keluar. Barangnya langsung keluar, terus nanti baru bikin PIB belakangan. Atau misalnya jenazah atau organ tubuh atau binatang hidup. Nah, binatang hidup kebetulan saya pernah periksa tuh. Jadi ada binatang hidup, lumba-lumba, waktu itu lumba-lumba datang, ya langsung diperiksa. Kalau enggak nanti lumba-lumbanya stres kan segala macam. Mati pula di gudang, maka enggak. Ya supaya menghindari hal-hal tersebut, maka boleh dikeluarkan terlebih dahulu pakai fasilitas rush handling. Apalagi kayak jenazah kan nggak mungkin ditunggu, pasti jenazah itu juga tetap di clearance ya, walaupun jauh lebih simpel kan pakai PIBK saja, juga tidak ada pembayaran. Tapi kadang-kadang kan PIBK butuh waktu, maka ya udah jenazahnya pakai rush handling bisa keluar, nanti PIBK-nya bisa belakangan. Kira-kira ada pertanyaan mungkin untuk rush handling? Ada yang pernah pakai kasusnya? Pengajuan ke BC berapa lama ya proses untuk pengajukan kemana kalau ke Priok? Lewat SLIM atau langsung? Kalau pengajuan biasanya sih 1 hari apa maksimal sih kayak 3 hari sebelum. Jadi memang kira-kira sebelum barang itu tiba ya ajukan permohonannya dulu. Mungkin 1 hari atau maksimal 3 hari kerja sih sudah bisa. Terus permohonannya, nah masalahnya kalau Priuk itu kan dia punya aplikasi mandiri SLIM ya. Saya kurang tahu apakah lewat SLIM atau langsung, nanti bisa dikomunikasikan dengan ke Priuk gitu ya. Tapi kalau kayak di Soekarno-Hatta yang banyak itu langsung sih permohonannya langsung aja. Permohonannya langsung ke hanggar. Jadi nggak perlu ke kepala kantor, tapi via hanggar. Hanggarnya itu berarti hanggar gudang rush handling ya. Gudang rush handling ada di area kargo sana. Cukup di sana. Tapi kalau Priuk rush handling-nya itu jarang sih biasanya. Contohnya misalnya apa?
lewat Priuk jarang sih, karena barang peka waktu cenderung via udara kan. Peka waktu itu cenderung via udara, jadi memang rush handling banyak ada di Soekarno-Hatta atau di Halim misalnya. Kalau di Priok itu sangat jarang. Kalau dia memang barangnya butuh waktu, ngapain pakai kapal laut kan gitu. Pasti pakai yang udara kan kalau butuh cepat. Seperti itu. Jadi memang untuk Priok jarang ada rush handling. Walaupun bisa jadi ya, saya juga walaupun belum kebayang juga, tapi biasanya kalau rush handling itu lewat udara. Kan dia butuh cepat. Kalau misalnya tumbuhan hidup atau buah kan gitu, buah nanti cepat busuk lah. Kalau memang cepat busuk, kenapa pakai laut? Tahu perjalanannya lama, dan kontainer pun juga ada river juga kan, ada kontainer dingin. Jadi mungkin sangat jarang kalau di Priok rush handlingnya. Banyak tuh ada di udara. Memang di laut tuh jarang, tapi di udara mungkin yang banyak. Mungkin gitu Pak Rio. Ada lagi mungkin? Nah, contoh lagi, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi, yaitu adalah Voorwitsla. Voorwitsla itu adalah, ini bahasa Belanda nih. Voorwitsla ada pengeluaran bea masuk dengan penundaan, sebenarnya bukan penangguhan, penundaan pembayaran bea masuk, serta pajak-pajaknya dengan mempertaruhkan jaminan. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah, misalnya saya kasih contoh yang sederhana adalah, kalau teman-teman waktu mengimpor, ini dirasa dapat fasilitas pembebasan bea masuk secara pasal 25 untuk kepentingan apa ya, atau pasal 26 kepentingan industri misalnya. Untuk kepentingan industri, teman-teman mengajukan master list-nya ke BKPM. Misalnya seperti itu. Jadi mengajukan master list ke BKPM. Ternyata master list-nya belum keluar, barangnya sudah tiba gitu kan. Jadi bea masuknya dia belum tahu nih dibebaskan atau enggak, tapi barangnya udah tiba di pelabuhan, misalnya seperti itu. Barang udah tiba di pelabuhan, dan barang ingin segera dikeluarkan. Nah, kalau dia mengeluarkan barang, berarti harus clearance kan, dia harus meng-clearance PIB. Ketika dia bayar, lah nanti kalau saya bayar rugi. Sedangkan saya lagi ngurus master list nih. Saya sedang ngurus master list di BKPM, cuman belum keluar aja. Kalau ngurus sekarang, baru bayar. Tapi kalau nggak dikeluarin, saya butuh barangnya. Kira-kira mungkin teman-teman paham, kebayang kasusnya mungkin. Jadi dia mau mengeluarkan barang cepat, tapi master list-nya belum jadi. Nah, kalau seperti itu, maka bisa diberikan fasilitas berupa adalah Voorwitsla ini. Bisa juga untuk keperluan misalnya penanggulangan bencana alam juga sama. Jadi biasanya untuk yang dapat fasilitas pembebasan atau keringanan. Jadi barangnya dapat fasilitas pembebasan keringanan, belum keluar skep-nya, tapi barang sudah ingin dikeluarkan. Nah, ketika barang tersebut atau importer tadi sudah mengajukan skep pembebasan atau keringanannya, maka itu bisa diajukan ke Bea Cukai, Pak, Bea Cukai saya boleh mengeluarkan dulu nggak? Maka Bea Cukai memberikan fasilitas namanya adalah Voorwitsla ini. Oke, silahkan dikeluarkan, bikin PIB-nya tetap, ya udah nggak usah bayarnya pakai jaminan saja, karena kalau nanti kamu dapat master list, berarti ya udah nanti jaminannya saya kembalikan. Tapi kalau ternyata master list-nya ditolak, jaminannya nanti digunakan untuk pembayaran bea masuk. Jadi barang bisa diproses, barang bisa keluar, master list-nya sudah selesai, setelah barang keluar, baru dia, Pak Bea Cukai, Pak, ini master list-nya sudah saya dapat, maka Bea Cukai periksa, oke sesuai, maka jaminannya tadi bisa dikembalikan. Kira-kira teman-teman paham ininya? Fasilitas Voorwitsla? Mungkin di sini. Kalau, oke terima kasih Bu Anita. Mungkin saat ini jarang sih Voorwitsla ini, karena bisa dibilang fasilitas pembebasan atau keringanan sih waktunya jauh lebih cepat ya sekarang. Mungkin hanya hitungan, let's say kayaknya 5 hari kerja atau 3 hari kerja juga sudah selesai. Jadi dia
anggap saja seminggu sebelum mengimpor dia bisa memperkirakan, menyelesaikan dulu yang dibutuhkan dalam rangka master list atau pembebasan bea masuknya. Jadi jauh hari sebelumnya. Kalau dulu kan mungkin fasilitas pembebasan baik di bea cukai maupun BKPM kan waktunya prosesnya lama, sehingga ada kemungkinan terjadi kasus yang dibutuhkan for islah ini. Nah, untuk sekarang mungkin jadi jarang karena proses penerbitan master list tadi menjadi lebih singkat. Jadi tidak for islah ini menjadi mungkin tidak terlalu banyak lagi. Tapi kalaupun ada kejadian bisa digunakan skema for islah ini. Panjang ini kalau bahasa Indonesianya, padahal kalau bahasa Belanda cukup satu kata aja ya. Dan padanan kata di Indonesianya belum ada memang. Jadi for islah tadi adalah pengeluaran barang impor dengan penundaan pembayaran bea masuk dengan mempertaruhkan jaminan. Jadi barang boleh keluar, bea masuk pajaknya belum dibayar, ditunda, tapi dia mempertaruhkan jaminan. Kenapa? Karena dia ada mengajukan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk. Nah, ketika pembebasan keringanan tadi didapatkan oleh dia, maka jaminannya tadi bisa dikembalikan. Nah, terus bagaimana kalau ternyata skema pembebasannya ditolak? Jadi dia ternyata bea masuknya nggak bisa diberikan pembebasan atau pajak-pajaknya. Maka ya jaminan tadi akan dicairkan sebagai pembayaran bea masuk. Nah, kalau ternyata yang pertama fasilitas fiskalnya dia ditolak, berarti bea masuknya tidak diberikan pembebasan, maka harus dibayar, ya maka jaminannya kan tadi jaminan sesuai bea masuk dan pajak, maka jaminannya tadi akan dicairkan, tapi karena dia, mungkin teman-teman ada namanya bunga kan, kalau teman-teman misalnya kartu kredit atau bank kan pasti ada bunga kan. Bunga itu adalah dalam rangka karena ada terlambat pembayaran. Nah, ini juga sama untuk bea masuk. Kalau ternyata fasilitas fiskalnya tadi ditolak sehingga bea masuknya harusnya dia bayar, maka kan ada lag tuh, ada time lag antara PIB dan keputusan ternyata penolakan fiskalnya. Misalnya PIB-nya dia ngajukan tanggal 1, berarti kan dia maksimal harusnya bayarnya tanggal 1, bea masuk dan pajaknya. Ternyata 15 hari setelahnya, misalnya fasilitas fiskalnya ditolak, master list-nya ditolak. Maka ada lag tuh, ada selisih hari antara PIB dengan penolakan master list-nya tadi. Nah, atas keterlambatan pembayaran tadi, maka dikenakan bunga sebesar 2% per bulan sejak tanggal penyerahan PIB-nya. Jadi dari tanggal PIB-nya sampai tanggal ketahuan ditolaknya tadi dikenakan bunga sebesar 2% dari bea masuk dan cukai kalau ada. Karena ada penundaan tadi. Nah, kalau ternyata PIB-nya bahkan dia nggak bayar gitu kalau ternyata, nah, maka dia dikenakan sanksi 10%. BMPDR-nya dibayar pakai jaminan, maka terus selanjutnya diberikan sanksi 10% dan bunga sebesar 2%. Jadi dia ternyata nggak bayar. Kira-kira ada pertanyaan untuk for islah? Walaupun kasusnya sudah jarang, saya nanya ke teman-teman di Priuk, udah jarang kasus for islah ini, bisa dibilang. Karena tadi ya, jangka waktu penerbitan master list-nya cepat. Oke, kira-kira ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, kita ke fasilitas pelayanan yang lain, yaitu adalah pembongkaran penimbunan di luar kawasan pabean. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalau mengimpor barang kan teman-teman harus menuju kawasan pabean, kan tidak bisa di luar kawasan pabean. Kalau teman-teman membongkar di luar kawasan pabean, namanya adalah penyelundupan.
karena di luar dari tempat yang ditentukan oleh Undang-Undang Pabean. Undang-Undang Pabean menyebutkan bahwa harus di dalam kawasan pabean, misalnya Priok. Atau nggak boleh bongkar di Ancol, nggak boleh bongkar di Teluk Naga, gitu, karena dia bukan kawasan pabean. Nah, tetapi dalam hal tertentu diperbolehkan dia dibongkar, ditimbun di luar kawasan pabean. Kalau ditimbun berarti di luar TPS juga. Diperbolehkan asal memang disetujui oleh kepala kantor. Kalau di undang-undang di sana disebutkan disetujui oleh kepala kantor. Kira-kira kondisinya kenapa? Kondisinya adalah misalnya adalah keadaan darurat. Misalnya kapalnya dia darurat lah, ada perusakan sehingga tidak bisa menuju kawasan pabean, harus dibongkar di pesisir yang terdekat, maka diperbolehkan. Kendaraan darurat dia memberitahukan ke kepala kantor setelahnya. Terus kalau ternyata sifat atau karakteristik barang tidak memungkinkan untuk ditimbun di TPS atau di kawasan pabean. Contohnya ada yang di Batam, kebetulan saya pernah di Batam, ada pelabuhan tertentu lah ya, pelabuhan tertentu itu dia mengimpor industri kapalnya dia, barang-barang untuk kapalnya dia, langsung ke dermaganya dia. Jadi dia tidak pakai ke ke pelabuhan, langsung ke dermaganya dia. Nah, itu diperbolehkan karena memang ternyata di pelabuhan Batam itu, pelabuhan Batu Ampar, tidak ada space-nya, tidak ada tempat yang untuk menimbun barang tersebut. Sehingga atas pertimbangan itu dia, Pak Bea Cukai, Pak Kepala Kantor, boleh nggak saya timbun di tempat saya? Gitu. Langsung, karena dia punya dermaga juga. Maka kalau Kepala Kantor tadi memperbolehkan, maka boleh ditimbun langsung ke luar kawasan, berarti di dalam dermaganya dia tadi. Karena dermaganya dia itu bukan kawasan pabean. Maka ya setelah barang tiba tadi, maka ada pengawasan bea cukai ke sana. Jadi dulu saya waktu tugas di Batam ya, misalnya ada kapal masuk, ada clearance dia boleh dibongkar di luar kawasan, ya udah saya ngikut ke sana mengawasi pembongkaran. Setelah dibongkar, ditimbun tetap dia ngajukan PIB, PIB-nya tetap diajukan, belum boleh, dia nggak boleh make dulu sebelum clearance. Jadi dia hanya dibongkar dan ditimbun saja. Setelah ditimbun, misalnya tengah malam, barang kan biasanya saya segel dulu supaya nggak dipakai. Jadi supaya disegel dulu, nanti besok paginya dia ngajukan PIB clearance sudah selesai, boleh dipakai SPPB, maka baru segelnya tadi dilepas, itu digunakan. Ada kebayang ya mungkin teman-teman di sini. Terus adanya kongesti berarti okupansi rasionya tinggi, jadi kawasan pabeannya tinggi, misalnya di Priok misalnya. Tapi Priok mungkin ada TPS lini 2-nya ya, jadi nggak terlalu ini. Kayak di pelabuhan kecil lah itu, jadi ada pelabuhan kecil, sarana prasarananya kurang, sehingga misalnya juga penuh, maka itu boleh ditimbun di luar kawasan pabean. Dan atau alasan lain dengan pertimbangan dari kepala kantor. Intinya adalah kepala kantor tadi bisa mengeluarkan diskresi untuk barang-barang yang memang diizinkan untuk timbun dan bongkar di luar kawasan pabean. Mungkin ada pertanyaan, Bapak, Ibu, teman-teman? Oke, kalau tidak ada lagi, saya lanjut ke pre-notification. Tadi sudah saya sampaikan ya, mungkin sekilas. Intinya adalah dia mengajukan PIB sebelum ada manifest tadi. Memberikan kesempatan importir untuk mengajukan pemberitahuan pabean terlebih dahulu sebelum dilakukan bongkar. Sebelum diajukan manifestnya dulu, dia bisa mengajukan PIB. Jadi sederhananya tadi ya, barang belum tiba, dia sudah dapat manifest, sudah dapat BL, sudah dapat packing list, invoice dan segala macam. Udah langsung dia bikinkan PIB, karena dia importir mita atau importir IO, dia bisa kirim PIB-nya bahkan belum ada manifest. Kalau teman-teman yang umum, yang importir umum kan harus ngisi
BC11 ya, BC manifest kan. Kalau nggak ada kan pasti ditolak kan, nggak bisa diproses. Nah ini kalau modulnya bagi si importir MITA atau IO tadi, dia bisa manifestnya masih kosong bisa. Maka dia ngajukan PIB diajukan, diproses, dapat SPPB, ya udah berarti dia tinggal nunggu di sebelah dermaga aja kasarnya gitu, sebelah dermaga, barang tiba, langsung dia keluarkan. Nanti 3 hari setelah tanggal pengeluaran barang, dia bisa mengajukan perubahan manifestnya. Di manifestnya baru dia isi. Ada pertanyaan mungkin, teman-teman? Terus selanjutnya ada beberapa fasilitas prosedural, yaitu adalah returnable package. Returnable package itu berarti pengemas yang dipakai berulang kali, bolak-balik gitu. Contohnya dulu saya di Batam, dia botol kaca gitu. Ada botol kaca, jadi isinya adalah minuman gitu kan. Botol kaca, minuman, terus diekspor, masuk lagi, diekspor, masuk lagi. Ada juga keranjang kelapa, jadi dia mengekspor kelapa. Jadi kelapanya pakai keranjang besi, kelapanya dimasukkan ke sana, waktu diekspor kan penuh. Diekspor penuh, waktu masuk kan kosong. Nah, kalau kosong itu dikira barang impor, nanti bayar bea masuk. Maka sebelumnya dia mengajukan namanya returnable package. Atau kalau yang botol juga sama, botol minuman tadi diekspor berapa ribu botol, kembali diimpor botol kosongnya, terus di sini diisi lagi, diekspor lagi, dan segala macam. Nah, barangnya itu kan bolak-balik terus returnable package. Nah, supaya barang itu enak kan itu sebenarnya kayak impor sementara juga, masuk keluar kayak gitu. Nah, supaya tidak mengajukan permohonan berkali-kali, dan itu juga hanya sebenarnya adalah pengemas, maka bisa mengajukan namanya returnable package untuk berlaku 1 tahun di kepala kantor pabrik. Nanti waktu ngimpor cuman ini returnable package, skepnya sekian ribu, misalnya sekian ribu, dan dia masuknya berapa, ya udah silakan masuk. Nanti ekspor juga sama. Dan selanjutnya ada PIB berkala. Kalau PIB berkala itu untuk impor yang listrik atau pipa, misalnya via pipa atau transmisi. Tapi PIB berkala ya impornya curah, biasanya untuk pipa, tapi bukan curah pakai vessel ya, bukan curah pakai pengangkut ya. Kalau pakai pengangkut ya sekali datang itu berapa tonasenya, berapa volumenya itu dihitung. Tapi kalau yang PIB berkala ini yang langsung diimpor langsung dengan pipa misalnya, atau transmisi atau listrik misalnya. Contohnya kalau listrik itu di Pontianak. Jadi kita mengimpor listrik dari Malaysia, diimpor masuk. Kalau dibikin PIB ini berapa PIB, volumenya berapa listriknya itu kan nggak bisa. Maka bikinnya dia per minggu. Jadi listrik 1 minggu dia mengimpor berapa jumlahnya, nanti waktu hari Senin dia bikin PIB, bayar bea masuk dan segala macam. Jadi dipakainya seperti itu. Atau kalau pipa misalnya LPG, walaupun di Indonesia setahu saya belum ada yang pipa masuk, adanya pipa keluar. Jadi dari Indonesia ke Singapura dari Bintan. Itu ada, tapi kalau yang masuk belum ada sih. Tapi kalaupun misalnya masuk ya, misalnya mengimpor masuk, misalnya migas langsung dari luar negeri pakai pipa ke Indonesia ya, itu pakai PIB-nya berkala. Jadi misalnya jangka waktu seminggu mengimpor berapa ribu liter misalnya. Nah, itu baru nanti hari Senin misalnya baru diajukan PIB-nya. Jadi PIB-nya berkala. Terus truck loosing tadi nomor 8 mungkin sudah ya, berarti pembongkaran langsung dari kapal langsung ke truk atau alat angkut daratnya. Terus nomor 9 ada namanya pre-entry classification, atau kalau di di bahasa Indonesia namanya PKSI, penetapan klasifikasi sebelum impor. Kalau teman-teman waktu ngimpor gitu kan, gampangnya kan ngimpor, cari HS, dari HS cari sendiri ya. HS cari sendiri, terus dia HS-nya ini, lihat
YNSW, oh butuh izin ini, oh bea masuknya sekian, terus dia importir menghitung sendiri dan lain sebagainya. Tapi dia ragu misalnya, ini benar atau enggak gitu kan. Nanti jangan-jangan dinotul ditambah bea masuk, bahkan notul sampai izinnya juga segala macam. Maka dia sulit. Maka ada nggak sih fasilitas yang diberikan bea cukai sehingga HS ini saya jadi nggak bingung lah gitu gampang. Maka ada namanya pre-entry classification atau kalau bahasa Indonesia namanya PKSI, penetapan klasifikasi sebelum impor. Misalnya tadi kan, ini barangnya misalnya apa ya? Barang kimia lah, barang kimia. Ini masuk ke HSA atau HSB. Kalau HSA tarifnya 10, lartasnya 1. Tapi HSB tarifnya 5, lartasnya 3, misalnya seperti itu. Saya masukin yang mana kan gitu. Bingung. Maka sebelum mengimpor, importir bisa mengajukan PKSI tadi ke Direktur Teknis Kepabeanan. Jadi sebelum impor, importir mengajukan. Misalnya paling enak sih jauh hari sebelum impor. Jauh hari sebelum impor, ajukan PKSI tadi ke Direktorat Teknis, nanti bisa dibaca di PMK 194/2016, bisa dilihat di sana. Dibuka, ada syarat-syaratnya, ada formnya dan segala macam. Nanti isi saja formnya di sana. Formnya berarti barangnya itu apa, gitu. Barangnya apa, importirnya siapa, masuknya dari mana, kapan dan lain sebagainya. Terus syarat-syaratnya adalah berarti ada packing list-nya, ada COA, Certificate of Analysis. Kalau dia misalnya kimia, kan kimia berarti tersusun dari unsur kimianya apa saja dan lain sebagainya. Senyawanya apa saja. Terus atau kalau dia ada MSDS, Material Safety Data Sheet, terus ada apa ya, MIL Certificate kalau misalnya dia besi baja dan lain sebagainya. Terus kalau butuh misalnya dia mesin butuh berarti ada katalog, brosurnya segala macam. Terus ada apa ya, kalau misalnya barang makanan maka dia ngajukan ingredients-nya segala macam. Selain itu untuk mempermudah, biasanya diminta barang contoh juga. Barang contoh misalnya kimia, tekstil, bahan makanan, dan lain sebagainya, batu besi baja, dibutuhkan untuk melihat di komposisinya apa. Kan kalau teman-teman di HS sudah diajari Pak Erik ya, contohnya apa? Tekstil kan harus tahu benangnya apa, seratnya itu apa. Seratnya serat buatan atau serat alam. Terus nanti jenis kainnya dan lain sebagainya kan banyak. Kalau kimia juga sama. Makanan kan juga tahu nih penyusunnya apa. Contohnya masuk ke olahan tepung atau olahan daging. Kalau dagingnya sekian masuk ke daging, dagingnya kurang dari segitu masuk ke tepung misalnya dan lain sebagainya. Karena harus tahu. Maka nanti barang contohnya disampaikan ke bea cukai. Barang contohnya tadi disampaikan ke bea cukai, terus nanti ada di bea cukai akan memeriksa ke lab-nya bea cukai yang ada di Jakarta gitu kan. Di Jakarta berarti di Cempaka Putih diajukan lab, komposisinya ini baru nanti ditentukan HS-nya. Nah, ketika sudah ditentukan HS-nya, teman-teman bisa digunakan tuh HS-nya. Jadi misalnya HS-nya, oh ternyata HS-nya B, yang bea masuknya 5 tapi lartasnya 3. Nah, ketika dapat HSB maka teman-teman ya pakailah HS-nya itu tadi. Nanti ketika sudah punya PKSI maka teman-teman nggak akan dinotul HS-nya, tidak dia akan dinotul tarif karena sudah ditetapkan sebelum diimpor. Selama memang barangnya itu sama. Maka nanti bisa dipakai dalam jangka waktu sampai 3 tahun. Kira-kira ada yang pernah pakai PKSI nggak teman-teman? Penetapan klasifikasi sebelum impor. Kalau sekarang bisa pakai online sih, cukup dokumennya pakai email saja bisa, tapi kalau yang sebelum pandemi memang harus datang ke Direktorat Teknis. Ada yang pernah pakai ajukan PKSI? Biasa sih ini untuk barang-barang yang sulit sih, bisa dibilang, jangan barang yang mudah. Contohnya misalnya mainan, barang pabrik itu kan gampang, HS-nya jelas lah. Tapi kalau HS-nya agak ribet, misalnya mesinnya multifungsi, atau kimia, tekstil, produk makanan, terus apalagi ya, besi baja dan lain sebagainya, itu boleh mengajukan PKSI-nya.
supaya sebelum impor teman-teman sudah dapat HS-nya, bisa ngurus lartas cepat, bisa kira-kira menghitung biaya masuk dan pajaknya. Oke, ini ada yang suara masuk, ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Kalau nggak ada, nah sebenarnya untuk nilai pabean juga ada. Nilai pabean namanya adalah valuation advice. Valuation advice itu beda dengan PKSI. Kalau PKSI kan menentukan HS. Kalau nilai pabean bukan menentukan nilai pabean. Misalnya laptop ini harga 5 juta, enggak. Karena harga itu kan bisa naik turun dan tergantung dia bertransaksi ya, teman-teman kan sudah belajar ya. Tergantung dia transaksinya bagaimana. Nah, tetapi untuk nilai pabean ini namanya adalah valuation advice, hanya advice, saran. Saran itu terkait dengan unsur biaya tadi. Misalnya saya ada biaya royalti. Royalti saya nambah atau tidak ya? Terus saya ada keuntungan yang di-share ke luar negeri. Ini saya nambah nilai pabean atau tidak? Ini saya ada diskon. Diskon saya sekian persen misalnya karena beli dalam jumlah banyak. Nih diskon saya mengurangi atau tidak ya? Nah, kalau importir tadi bingung, maka bisa mengajukan valuation advice. PMK 134 2018. Jadi bisa mengajukan valuation advice. Seperti itu. Jadi bukan menentukan nilai pabeannya, tapi bertanya ke bea cukai, gampangnya ini royalti saya ada masuk atau tidak, ini ada prosit tambah atau tidak, ini ada komisi saya masuk atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi unsurnya yang menambah atau mengurangi. Yang sudah make kayak perusahaan yang punya royalti yang kebetulan tiga-tiganya itu yang tahun ini ada 3. Saya juga ikut, kebetulan kan saya tugasnya di nilai pabean juga, 3 kasusnya terkait dengan royalti. Tahun ini 3. Mungkin besok-besok ada yang silahkan ditanya saja boleh. Kalau dirasa importir ragu terkait suatu unsur biaya, ini menambah nilai transaksi, menambah nilai pabean atau tidak. Namanya valuation advice, PMK 134 2018. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut lagi ke fasilitas fiskal. Tadi sudah saya sampaikan ya, kita ke yang detailnya. Kita melihat ke detail. Nanti preferensial tarif juga akan saya bahas. Mungkin kalau nggak sekarang, nanti di review nanti deh. Atau kalau nggak besok, kita ke reviewnya. Dia ada preferensial tarif. Kita ke yang impor sementara mungkin sudah dengan Pak Widi, jadi saya skip aja. Ini adalah mungkin yang Atta Carne, mungkin teman-teman pernah lihat ya Atta Carne. Nah, ini contohnya seperti ini, ada Carne, ada kata, ada CPD Carne. Atta adalah selain kendaraan bermotor, kalau CPD adalah kendaraan bermotor. Nanti kayak bentuknya seperti ini, ada negaranya, ini ada keterangan entitasnya, di belakangnya ada barangnya. Kayak paspor lah nanti. Nah, ini pakai seperti ini, kayak paspor, masuk dipakai, keluar nanti selesai dan segala macam. Masuk keluar seperti kayak paspor lah. Paspor for merchandise. Ini ya udah ya, mungkin udah dibahas dengan Pak Widi. Nah, impor sementara juga sudah dibahas. Nah, kita ke tidak dipungut mungkin juga sudah karena simpel. BMDTP. Ini nanti dulu. Kita ke pembebasan mungkin. Pembebasan nanti. Nah, pembebasan biaya masuk. Contoh-contoh yang diberikan fasilitas pembebasan biaya masuk. Pasal 25 ya, pembebasan mutlak. Yaitu adalah perwakilan negara asing, tadi mungkin sudah saya bahas, yaitu adalah biasanya kayak kendaraan bermotor, terus barang-barang pribadinya, seperti itu maka boleh. Terus
Badan internasional juga bisa, PBB, WHO, ASEAN, terus apa yang di sekitaran Kuningan tuh biasa juga banyak. Terus buku ilmu pengetahuan tadi kita sudah sampaikan, buku-buku juga diberikan pembebasan bea masuk. Terus kalau buku novel gitu berarti komersil ya enggak ya, tidak kena. Tetap ada pembayaran bea masuknya. Terus untuk ibadah umum, amal sosial, bencana alam, nah itu juga diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Untuk keperluan museum, kebun binatang atau konservasi alam, nah itu juga bisa diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Terus untuk penelitian iptek, bisa kaum penyandang catat, disabilitas segala macam juga bisa diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Alat-alat militer, polisian, terus barangnya untuk keperluan Hankam, misalnya barang untuk industri pertahanan kita, alutsista, apalagi ada musibah kemarin ya, itu kan juga misalnya Indonesia mau kan sedang alih transfer of knowledge dari Korea kan untuk apa namanya untuk kapal selam. Nah itu juga ketika memang dibutuhkan barang-barang dalam rangka membantu industri alutsista, maka bisa diberikan fasilitas pembebasan. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan dalam jumlah yang wajar, maka juga bisa diberikan fasilitas pembebasan. Jenazah, bu jenazah, barang pindahan, mungkin sudah ya barang pindahan dengan tata laksana impor. Barang penumpang, nah ini juga dasar dari kenapa kalau teman-teman bayar bea bawa barang dari luar negeri via penumpang diberikan pembebasan, ya dasarnya di sini. Pasal 25, butir yang ke-13 ini. Terus obat-obatan, vaksin juga termasuk di sana. Terus barang yang diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengerjaan pengujian. Jadi barangnya diekspor, diuji, diperbaiki, nanti masuk lagi. Nah, yang barang tersebut diberikan pembebasan. Paling ada spare part yang ditambahkan, nah spare part-nya itu yang harus dibayar bea masuknya. Terus barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan kualitas yang sama. Seperti ini. Misalnya contoh, waktu ekspor ya ada BC34. BC34 kan contohnya gitu. Jadi impor untuk ekspor reimpor. Nah, ini juga waktu reimpor dia bisa diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Terus untuk barang pengelompokan darah dan jaringan segala macam. Nah, ini contohnya. Mungkin yang pertama nanti sedapatnya aja untuk pembebasan, ada 8 menit lagi. Yaitu untuk perwakilan pejabat atau korps diplomatik lah ya. Kalau teman-teman pernah lihat CD gitu kan, CD gitu kan. Atau kalau teman-teman ingat kasusnya yang kedubes negara di Eropa yang datang ke suatu ormas itu, kenapa ketahuan kan dari mobilnya kan platnya Mercy-nya itu plat CD kan, ketahuan tuh. Ini ngapa diplomat datang ke ormas tertentu tadi kan gitu. Yaitu karena platnya CD. Nah, plat CD tadi, barang tadi juga diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Untuk barang yang keperluan resmi, barang yang digunakan untuk kantor, barang pindahannya, dan barang untuk keperluan sendiri atau anggota dari perwakilan negara asing. Termasuk juga adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor maksimal adalah 16 kalau dia orangnya 10. Lebih dari 10, maksimal mobilnya 16. Kalau dia kurang dari 10, maksimal adalah 10. Pejabat seniornya berarti atase atau apa namanya istilahnya dubesnya dan atase-atasenya. Kalau dia konsuler berarti di daerah, misalnya konjen di Surabaya kan, konjen Amerika yang di Surabaya misalnya. Kalau dia lebih dari 5 maksimal 6, kalau kurang dari 5 maka maksimal 5. Kalau butuh maka bisa pakai CKD. Jadi belinya di Indonesia. Belinya di Indonesia nanti juga bisa diberikan fasilitas pembebasan atau pembebasan bea masuknya. Contohnya kalau pakai Innova atau Avanza yang dalam negeri nanti juga bisa diberikan fasilitas pembebasan pajaknya berarti. Tapi boleh juga CBU-nya ditambah asal memperhatikan asas timbal balik. Jadi kalau misalnya negara Amerika di sini minta jadi 20 dong
CBU-nya gitu misalnya. Boleh saja asal di Indonesia, berarti perwakilan Indonesia, kedutaan besar di Indonesia di Washington sana juga diberikan 20 juga. Jadi resiprokal, jadi timbal balik. Asasnya timbal balik. Atau juga dapat diberikan fasilitas kalau motor, tapi juga dihitung sebagai mobil CBU. Nah, terus kalau dia ternyata, misalnya dia udah maksimal 16, terus dia mau ganti, dubesnya masuk, ganti, terus mau mobilnya dia nggak srek, mau diganti, gitu kan. Tapi sudah maksimal 16, maka bagaimana ya? Maka yang satu tadi, dipilih jadi dijual, dipindah tangankan ke orang yang ada di Indonesia. Dipindah tangankan orang yang atas di Indonesia, terus nanti berarti ketika pemindah tanganan disetujui oleh Kementerian Luar Negeri, baru nanti mengurus prosesnya ke Bea Cukai, kan dia ada formnya kan, form A, form B, form C kan gitu. Form A berarti dia bayar, form B berarti dia belum bayar bea masuk, form C nanti kalau sudah bayar. Yang sudah bayar itu form A, form B-nya itu yang masih belum bayar bea masuk. Nah, nanti form B ini untuk bikin STNK, ataupun kalau form B kan masih ada, ini untuk diplomat kan gitu, ada keterangannya. Maka dia nanti mengajukan permohonan ke Bea Cukai nanti menetapkan nih bayar bea masuk pajaknya sekian, ke Direktorat Fasilitas, bayar bea masuk pajak sekian, dibayar, dipindah tangankan, baru boleh mengimpor mobil yang baru. Mengimpor mobil yang baru. Karena harus maksimal tadi adalah 16. Ini ada juga ya yang orang yang sering sering pindah tangankan gitu juga. Selanjutnya, terus ini juga sama, terus atas BKC juga diberikan fasilitas pembebasan. Cukainya diberikan pembebasan, biasanya belinya di toko bebas bea. Jadi belinya di toko bebas bea. Jadi dia tidak mengimpor langsung, tapi belinya di toko bebas bea. Contohnya di toko bebas bea yang banyak tuh kayak di sekitaran Blok S, Walter Monginsidi, Senopati, terus Blok M, Blok S, terus Fatmawati juga ada, Kuningan, di Lotte Avenue, di HI, Kempinski itu juga ada. Jadi ada beberapa toko bebas bea. Jadi kalau Korps Diplomatik mau beli rokok, minuman, terutama minuman ya, maka boleh belinya di toko bebas. Seperti itu. Dengan jumlah yang sudah ditentukan. Kalau kita boleh nggak beli di toko bebas bea? Boleh beli, tapi kalau kita tujuannya mau keluar negeri. Jadi dia bisa digunakan di Indonesia. Sama kayak kalau kita beli di TBB, duty free shop yang ada di luar negeri. Gitu. Contohnya saya beli di Rapongi waktu itu di Jepang. Saya waktu belajar di Jepang sana, terus ya beli koper, beli alat-alat elektronik sebelum pulang, ya belinya di Jepang tadi. Tapi nanti dibungkus. Dia dibungkus, di lakban, disegel lah ya, gampang disegel. Ya udah saya bawa nanti di bandara, nggak diperiksa lagi karena asalnya di toko bebas bea. Saya memberitahukan paspor saya, nanti dibawa ke luar negeri, berarti dipakai di Indonesia. Atau kalau teman-teman mau ke luar negeri juga bisa belinya di toko bebas bea. Biasanya belinya di dekat bandara juga bisa sih. Atau kalau mau beli di Kuningan misalnya di Lotte Avenue yang di lantai atas bisa juga, tapi menunjukkan tiket. Agak sulit sih kalau waktu saya di Korea juga pernah, ya nggak perlu sih, cukup paspor aja. Tapi nanti di-seal, disegel. Terus, oke, pemindah tanganan mungkin terakhir. Nah, pemindah tanganan tadi yang saya sampaikan adalah kalau dia memindah tangankan boleh, kalau kendaraan dinas 3 tahun, kalau kendaraan pribadi 2 tahun, nanti dapat keputusan dari Dirjen Menlu, Kementerian Luar Negeri, Ministry of Foreign Affairs, terus nanti dapat, maka baru nanti dipindah tangankan. Sebelum dipindah tangankan, nanti bea masuk dan pajaknya harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi harus dibayar. Jadi tidak
tidak gratis ya biaya masuk pajaknya. Kan waktu impor dia biaya masuk pajak kan belum bayar, maka waktu dipindah tangan kan, jadi kan yang pindah tangan tuh belum tentu tidak berhak atas pembebasan, maka atas pemindah tanganan itu dibayar biaya masuk dan pajak-pajak. Setelah selesai pindah tangan, baru nanti dia mengimpor yang baru. Kalau misalnya memang sudah full kuotanya, tadi 16 misalnya. Ini sering setiap tahun mungkin sekitar 50-100 permohonan ya. Kebetulan kan nilai pabeannya nanti ditetapkan oleh di Direktorat Teknis di tempat saya kebetulan. Nah, saya juga salah satu kerjaannya adalah ini, menetapkan nilai pabean atas mobil-mobil ex kedubes atau ex badan internasional tadi contohnya. Nah, itu juga salah satunya. Jadi contoh yang saya lagi kerjakan sekarang adalah Lexus tahun 99. Nah, itu contohnya. Jadi Lexusnya tahun 99 mau dipindah tangankan, itu berarti biaya masuk pajaknya harus dilunas. Oke, mungkin pas jam 9 ada yang ditanyakan dulu. Dari materi ini ada yang ditanyakan dulu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan dulu pada materi kali ini. Nah, jam 9:01, mungkin kita bahas besok ya. Insya Allah besok kita bahas melanjutkan ke materi tentang fasilitas kepabeanan, terutama yang fiskal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kira-kira ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tetap salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.